Ribuan supporter timnas siap teror tim negeri gingseng di Qatar. Viral kontrak coach Sintayong diperpanjang jelang laga penting. Posisi Madampang terus diguncang di federasi. Pelatih timnas Thailand U23 resmi mundur. Pelatih timnas Malaysia U23 terus diguncang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu telah tiba juga, di mana pelatih timnas Indonesia, coach Sintayong kini telah resmi memperpanjang kontrak hingga tahun 2027. Kabar resmi ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam akun Instagram resminya. Erick Thohir dalam akun resminya itu menyatakan bahwa coach Sintayong sudah tanda tangan kontrak untuk melanjutkan karir kepelatihan di timnas Indonesia. Sebelumnya, kontrak coach Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir sampai Juni 2024. Penampilan timnas Indonesia dalam 6 bulan terakhir menjadi salah satu alasan kenapa PSSI menambah perpanjangan kontrak untuk coach Sintayong. Ya, timnas Indonesia senior lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya sejak dilatih oleh coach Sintayong. Kemudian timnas Indonesia U23 juga lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ini menjadi alasan Erick Thohir bersama PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia U23 coach Sintayong. Dua target yang diberikan oleh Erick Thohir mampu diselesaikan dengan baik oleh coach Sintayong. Erick Thohir pun tidak menunggu lama-lama untuk menyodorkan kontrak baru untuk coach Sintayong. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027, saya dan coach Sintayong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, ucap Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Kehadiran ribuan supporter timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 ini akan terus menjadi sorotan menjelang laga perempat final antara Indonesia versus Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar. Dikutip dari Daumnet, pada 24 April 2024 menunjukkan bahwa ribuan supporter Indonesia kerap berkumpul dan memanaskan stadion dengan sorak-sorai setiap tim asuhan coach Sintayong bertanding. Sang reporter pun menggambarkan antusiasme supporter timnas Indonesia membuat Doha berubah layaknya Jakarta versi mini. Dukungan penonton Indonesia membuat pelatih Korea Selatan harus mencari solusi untuk mengatasi tekanan pada pemainnya. Timnas Korea Selatan dibuat merasa seolah-olah akan melakukan laga tandang untuk mendapatkan satu tempat di babak semifinal nanti. Ya, selain harus sibuk memikirkan taktik untuk melawan Indonesia, ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan oleh sang pelatih, di mana suasana di stadion ibarat suasana pertandingan di Jakarta, kandang timnas Indonesia. Bahkan di laga pembuka melawan Qatar, penonton Indonesia justru mengungguli supporter tuan rumah Qatar. Pada pertandingan melawan Australia, setidaknya 2.000 dari 2.925 orang yang memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifah adalah supporter Indonesia. Jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 5.000 pada pertandingan melawan Yordania. Seiring dengan terus berlanjutnya performa apik tim asuhan coach Sintayong, kemungkinan besar setidaknya 5.000 supporter Indonesia akan memenuhi stadion pada laga perempat final melawan Korea nanti. Supporter Indonesia tak henti-hentinya bersorak sepanjang pertandingan, terutama setiap kali Indonesia punya kesempatan menyerang. Pelatih coach Sintayong mengatakan sorakan tersebut jauh dari suara yang terdengar di Jakarta, namun sorak-sorai supporter Indonesia bisa menjadi beban bagi tim lawan. Alhasil, pelatih Korea Selatan perlu mengatasi lingkungan yang akan terasa seperti pertandingan tandang di Indonesia. Madampang, wanita miliarder asal Thailand yang menjadi federasi sepak bola Thailand, kini terus dirujak netizen Thailand. Hal itu terjadi menyusul kandasnya timnas Thailand U23 di Piala Asia U23 2024. Di media sosial Thailand, Madampang banjir kritikan usai Thailand tersingkir di fase grup, di mana tim Gajah Perang menelan kekalahan dan kini tersingkir dari turnamen. Kegagalan timnas Thailand U23 di Piala Asia U23 2024 ini dirasakan sangat tragis bagi para pendukungnya, di mana sebelumnya mereka dengan sangat optimis timnya bisa melanjutkan ke turnamen babak selanjutnya. Sejak itu, Madampang yang terkenal royal menghambur-hamburkan bonus untuk tim nasional Thailand langsung dirujak netizen dengan kritikan. Dalam hal ini, netizen menyebut peran FAT yang minim dalam persiapan mereka di Piala Asia U23 2024. Mereka menilai FAT tidak berusaha dengan maksimal menyediakan pemain-pemain terbaiknya untuk turnamen ini. Para netizen juga menyebut perhatian FAT terhadap timnas Thailand U23 tidak seperti tim senior mereka. Padahal timnas U23 juga sama pentingnya dengan timnas senior. Para netizen menyampaikan banyak kritikan ke Madampang melalui media sosial. Hal itu terjadi di salah satu unggahan Madampang di akun pribadinya. Madampang yang dihujani kritikan akhirnya memberikan respon terhadap para netizen itu.
Wanita berpengaruh ini menyebut Fat sama sekali tidak mengabaikan timnas Thailand U23 di mana Fat fokus dengan semua timnas yang ada. Ya, timnas Thailand U23 di Piala Asia U23 2024 memang tidak bisa tampil lengkap dengan semua pemain terbaiknya. Pemain bintang yang bermain di luar negeri pun tidak bisa dibawa. Mereka diketahui tidak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Namun menurutnya tidak ada upaya lobby dari Fat agar tetap bisa memainkan mereka. Itulah yang membuat para netizen jengkel pada Madam Pang. Hal yang sama sempat terjadi di timnas Indonesia U23, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada akhirnya berhasil meyakinkan klub untuk memberikan izin melalui lobby intens yang dilakukan. Terakhir, Nathan Chuawon dikabarkan kembali mendapatkan izin untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, Nathan Chuawon harus balik ke Belanda karena izin dari klubnya habis. Kegagalan timnas Thailand U23 di Piala Asia U23 2024 disebut langsung memakan korban, di mana diketahui timnas Thailand tersingkir sangat tragis di fase grup turnamen 2 tahunan di Qatar ini. Tim yang awalnya diperkirakan akan lolos ke perempat final itu justru finish sebagai juru kunci grup C di bawah timnas Irak, Arab Saudi, dan Tajikistan. Hal ini tentu saja hasil yang sangat mengecewakan, karena pelatih timnas U23 Thailand Isara Sritaro memulai turnamen ini dengan sangat baik. Akan tetapi tim muda Gajah Perang itu mendadak loyo pada 2 laga berikutnya. Mereka digunduli Arab Saudi 5-0 dan ditekuk Tajikistan dengan skor 1-0. Hasil buruk itulah yang membuat timnas Thailand hanya meraih 3 poin dan tak cukup berdaya untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bersama timnas Malaysia, tim tersebut menjadi wakil Asia Tenggara yang tersingkir saat ini. Sedangkan 2 wakil Asia Tenggara lainnya seperti timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam berhasil lolos ke perempat final. Dalam hal ini, Isara Sritaro pun dan pasukannya diketahui sudah kembali ke Thailand. Begitu sampai di tanah kelahiran mereka, Sritaro mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih timnas U23 Thailand. Sebelum turnamen ini, saya sudah menyampaikan kepada Asosiasi Sepak Bola Thailand, jika timnas Thailand U23 tak meraih tiket Olimpiade Paris 2024, maka saya akan mundur. Sekarang tujuan itu tak tercapai. Sepertinya tugas saya bersama timnas Thailand U23 sudah berakhir. Mengenai hal spesifikasinya akan saya bicarakan dengan pihak federasi, jelas Sritaro. Pelatih berusia 47 tahun itu kini tak mempersoalkan siapa yang akan menggantikannya. Saya tidak tahu apakah pelatih timnas senior Thailand yang akan memegang posisi saya untuk sementara atau tidak, ungkap Sritaro. Ya, Sritaro menghabiskan waktu 1,5 tahun memimpin timnas U23 Thailand, tapi tak meraih prestasi signifikan. Bergeser sedikit ke tetangga sebelah, di mana setelah Sritaro kabarnya ada potensi Juan Torres juga akan melepas jabatannya sebagai pelatih timnas U23 Malaysia. Dalam hal ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia dikabarkan angkat bicara setelah tim nasionalnya tersingkir dari Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ya, sebelum turnamen, FAM telah mengumumkan target tinggi untuk memenangkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Namun alih-alih melaju ke semifinal, langkah Harimau Muda justru kandas di babak penyisihan grup D. Selain gagal meraup poin, Malaysia juga hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 6 gol di fase grup. Para pecinta sepak bola Malaysia pun mengungkapkan kekecewaan mereka dengan penampilan Harimau Muda. Banyak dari mereka kemudian melampiaskan rasa frustasinya melalui kolom komentar di halaman Facebook FAM. Mereka mengecam FAM atas penampilan buruk Malaysia di Piala Asia U23 2024. FAM perlu dirombak 100%, kalau tidak sepak bola susah, lebih baik bermain layang-layang, tulis Leros. Inikah masa depan pemain tim nasional senior kita? Bolehkah mengambil pemain keturunan atau naturalisasi? Tulis Aidel Kota. Ya, di tengah kecaman dari fans, FAM akhirnya angkat bicara terkait kegagalan Malaysia di Piala Asia U23 2024 ini. Melalui Sekretaris Jenderal, FAM mengaku akan menunggu laporan dari Juan Torres sebelum mengambil tindakan. Laporan Juan akan diberikan kepada Komite Tim Nasional yang diketuai oleh Presiden FAM. Saya belum bisa berkomentar mengenai tim karena kami belum menerima laporan apapun dari pelatih Juan Torres. Dia akan mengirimkan laporan ke Komite Tim Nasional dan akan diambil tindakan yang sesuai, kata Azman. Di sisi lain, Juan sempat meminta maaf kepada publik Malaysia karena timnya gagal tampil sesuai harapan. Dalam hal ini, Juan Torres juga disebut-sebut berpotensi untuk melepaskan jabatannya sebagai pelatih Harimau Muda U23. Belum ada keterangan pasti soal pelepasan jabatan itu, namun patut dinantikan apakah sang pelatih akan seirama dengan pelatih timnas Thailand U23 yang dengan capaian kurang memuaskan di Piala Asia U23 2024 ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.